Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kita kali ini ya di mata pelajaran sistem pneumatik dan hidrolik dengan pertemuan yang ketiga dengan kompetensi dasar yaitu 3.3 memahami simbol komponen sistem pneumatik hidrolik. Kemudian 4.3 mempraktikkan simbol komponen sistem pneumatik hidrolik. Jadi pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang simbol-simbol komponen sistem pneumatik dan hidrolik. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, ya, ketika kalian belajar pertemuan kali ini, ya, kalian secara diskusi paham ya tentang komponen-komponen pada sistem pneumatik dan hidrolik. Kemudian kalian secara diskusi mampu menyebutkan fungsi komponen sistem pneumatik dan hidrolik. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kalian mampu menjelaskan bagian-bagian dan fungsi komponen sistem pneumatik. Kemudian kalian mampu menyebutkan simbol-simbol ya dengan benda kerja pneumatik. Itu adalah tujuan kita kali ini. Oke, apa saja sih komponen-komponen sistem pneumatik? Ya, komponen-komponennya ya sesuai dengan di trainer. Ya, ini adalah elemen dalam sistem pneumatik dasarnya ya. Ya, ini salah satu trainer yang kita miliki di sistem elektropneumatik. Ya, ini adalah sistem pneumatiknya, kemudian ini adalah sistem elektronya. Nanti kita akan bahas apa sih fungsi dari sistem pneumatik, kemudian fungsi dari sistem elektropneumatik. Dan ini adalah komponen-komponen yang akan kita bahas. Tapi sebelum ke komponen-komponennya, kita akan membahas simbol-simbol. Ya, artinya lebih ke wiring. Ya, simbol dari katup, simbol dari aktuator, simbol dari kompresor. Ya, kita akan membahas tentang simbol-simbol pada sistem pneumatik maupun hidrolik. Ini adalah salah satu trainer sistem pneumatik ya. Kalau yang tadi sistem elektropneumatik, yang ini adalah sistem pneumatik. Perbedaannya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, ini adalah prinsip dasar kerja sistem pneumatik, yaitu yang pertama dari kompresor ya, yang menghasilkan udara bertekanan, kemudian dari kompresor masuk ke reservoir tank ya disimpan ya. Dari kompresor kemudian disimpan udara ya dihisap, kemudian disimpan dalam reservoir atau tangki ya, sehingga di dalam tangki tersebut udara itu bertekanan. Nah, kemudian hasil dari udara bertekanan ditransfer ke solenoid valve, ke katup ya. Nanti kita akan membahas macam-macam katup ya, ada katup 3/2, kemudian 4/2, ada 5/2 dan sebagainya. Kita akan bahas nanti. Kemudian dari katup tersebut ya fungsi katup ya apa nanti kita akan bahas. Kemudian dari katup udara bertekanan ditransfer ke silinder ya, ke acting silinder. Acting silinder inilah yang nantinya pergerakannya yang dimanfaatkan ya. Acting cylinder pun ada macamnya ya. Ada single acting cylinder, ada double acting cylinder linear ya, yang pergerakannya hanya lurus ya. Kemudian ada acting cylinder dengan jenis rotary ya, putaran ya. Jadi output dari pergerakan inilah yang akan dihasilkan nantinya di sistem pneumatik. Kemudian ini adalah metode-metode penggerak ya, katup ya. Ada
katup dengan metode button, ya. Kemudian ada dengan metode ruler, ya, dengan metode idle, ya, idle ruler. Kemudian ada general, ada detain, yang ditekan, ada push, ya. Ini adalah metode penggerak dari katup, ya. Tuh, ini katupnya, kemudian ada lambang, ya, katupnya. Kemudian ini adalah konstruksi, ya, dari katup 2/2 waveform. Nah, ini katup 2/2 ini adalah konstruksinya. Ya, ini lambangnya, satu itu apa, dua itu untuk apa, nanti kita akan bahas. Nah, ini katup 2/2 ini adalah simbol dari katup 2/2. Nah, ini menggunakan spring, ya. Jadi jenis katup 2/2-nya menggunakan spring. Nah, selanjutnya ini konstruksi dari katup 3/2, ya, ini adalah simbolnya, ya, simbol dari katup 3/2, ya. Ada lambang P, ada lambang A, ada lambang R, atau menggunakan angka yaitu 1, 2, 3. Ini fungsinya buat apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian, ya, katup 3/2 waveform. Nah, ini adalah simbol dari katup pneumatik. Yang pertama simbolnya kotak. Nah, ini simbol katupnya, ya. Oke, jadi kotak ini fungsinya segi ini bukan 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 hanya luas, ya, tapi mempunyai arti, ya, dalam simbol katup. Ya, kotak ini persegi ini adalah fungsinya perubahan posisi kerja katup yang digambarkan dengan bentuk empat atau biji sangkar. Kemudian ada double, ya, biji sangkarnya atau perseginya double. Ini adalah jumlah biji sangkar yang berdekatan menunjukkan banyaknya perubahan posisi yang dimiliki oleh katup. Nah, ini simbol selanjutnya, ya, persegi dengan arah panah ke atas. Ya, fungsi dan prinsip kerja digambarkan di dalam kotak bujur sangkar dengan garis menunjukkan aliran. Ya, jadi garis ini menunjukkan aliran, ya, menunjukkan arah aliran. Kemudian kotak, ya, dengan seperti ini adalah posisi penutup lubang-lubang katup ditunjukkan di dalam kotak oleh garis tegak lurus. Ya, bentuk. Oke, selanjutnya ada persimpangan aliran. Ini ada persimpangan aliran digambar oleh sebuah titik yang tebal atau lingkaran kecil yang di blok hitam. Nah, ini adalah persimpangan. Kemudian ada sambungan lubang saluran masuk dan keluar ditunjuk oleh garis dan digambar di luar kotak yang menyatakan posisi normal, posisi normal. Nah, kemudian ini, ya, double persegi, ya, yang ke arah aliran. Kemudian ini menunjukkan tentang posisi penutupannya. Kemudian perubahan posisi katup dia dapat dinyatakan dengan huruf. Nah, ini perubahan katup dinyatakan dengan huruf. Nah, kemudian ada ini, ya, katup dengan 3 perubahan posisi, maka posisi tengah, nah, dengan ditandai dengan huruf kecil. Perubahan 3 posisi. Itu adalah simbol. Nah, ini adalah jenis katup pneumatik, ya. Simbolnya seperti ini, ya, simbol katupnya, kemudian ada penanda katupnya, kemudian ada posisi awalnya. Ya, jadi posisi awalnya apa? Contohnya satu, yang pertama adalah simbol katupnya seperti ini, ya. Ada double, kemudian ada arah aliran, kemudian ada menunjukkan tentang tutupnya katup. Kemudian menandakan bahwa katup ini katup 2/2 way. Ya, posisi awalnya menutup. Nah, dan seterusnya sampai ke katup 6/3 way. Nah, ini adalah posisi katupnya, ini posisi laju alirannya. Nah, ini adalah jenis katup pneumatik. Silakan kalian pelajari, ya, simbol-simbol dari jenis-jenis katup. Oke, selanjutnya adalah simbol dalam sistem pneumatik. Ya, simbol-simbol komponen yang dipakai dalam sistem pneumatik. Yang pertama adalah komponen kompresor. Ya, kapasitas tetap, ya, ini adalah simbol kompresor. Biasanya simbol kompresor ini, ya, segitiga, ya, melambangkan segitiga seperti ini. Ada. Kemudian simbol tangki udara, ya, alat untuk menyimpan udara bertekanan atau tandon udara bertekanan. Ya, simbolnya adalah seperti ini. Ini adalah melambangkan
eee, simbol dari tangki udara. Kemudian simbol untuk filter, ya, untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa oleh udara, ya. Karena filter ini, fungsinya amat sangat penting, ya, untuk menghasilkan untuk memproduksi udara yang, bersih, ya, baik dari debu maupun dari, kotoran air. Nah, ini adalah simbolnya seperti ini, ya, di layang-layang dan ada filternya. Kemudian pemisah air. Nah, pemisah air ya, termasuk filter ya, ada kerja manual, ada kerja, pembuangan secara otomatis. Oke, kemudian ada katup fungsi atau shuttle valve. Lubang keluaran akan bertekanan bila salah satu atau kedua lubang masukan bertekanan. Nah, ini adalah simbol dari katup, shuttle valve. Tuh. Kemudian ada katup buang cepat atau quick exhaust valve. Ini adalah simbolnya seperti ini ya. Ini katup 3/2 ya. Kemudian ada katup fungsi dan, ya. Fungsinya itu dan pressure valve atau lubang keluaran hanya akan bertekanan bila udara bertekanan disuplai kedua lubang masukan. Jadi dan ya artinya dua-duanya ini ditekan sehingga udaranya itu akan keluar, akan berfungsi. Kalau misalnya salah satu yang ditekan, ya, maka katup ini tidak akan berfungsi. Artinya berfungsinya itu kalau dua-duanya ini ya 12 sama 14 ini semuanya digerakkan, baru, udara akan keluar. Kemudian ada katup kontrol aliran ya atau flow control valve. Ya, aliran udara keluar dapat diatur dengan memutar pengaturannya. Ini simbolnya, halang oleh oh ya, mohon maaf. Kemudian ada katup kontrol aliran satu arah, one way, flow control valve. Ya. Oke, selanjutnya ada simbol katup 3/2 NC ya, normally close. Ini katup 3/2 ya dengan menggunakan push button ya, ditekan. Kemudian kembalinya dia menggunakan spring. Katup 3/2 normally close atau NC. Dioperasikan dengan tombol dan kembali dengan pegas. Nah, ini pegasnya. Artinya ketika push button ini ditekan ya, dilepas dia akan balik lagi ya oleh pegas ya. Kemudian ada katup 3/2 NC yang dioperasikan secara manual dan kembali dengan cara manual. Nah, ini ya, ini katup 3/2 eh, artinya fungsinya dia kembalinya misalkan satu ditekan ya, kemudian ketika dilepas udah diam. Ya, dengan kembalinya katup ini ya dengan cara posisi yang 12 ini ditekan juga. Artinya kedua-duanya difungsikan secara manual. Kemudian katup 3/2 NO ya dioperasikan dengan roll dan kembali dengan pegas limit switch. Nah, ini ya, ini menggunakan roll. Katup 3/2 NO dengan menggunakan roll. Dan ketika katup ini ketika roll ini ketekan ya, kemudian dia normal lagi dan ketika posisi normal ya katup ini dia akan tertutup secara otomatis ya oleh pegas. Tuh ya. Kemudian ada katup 3/2 NC normally close yang dioperasikan dengan roll idle dan kembali dengan pegas. Nah, ini ya, ini menggunakan roll idle. Ya, ini tadi kan kita sudah bahas yang macam-macam kendali pada katup. Ini menggunakan katup 3/2 menggunakan roll idle. Kemudian katup 3/2 NC dioperasikan secara manual dengan pegas, ya, selector switch. Ya, nah ini ya secara manual. Ya, ini dia kembali lagi oleh pegas, tetapi, eee, dikembalikan di sini ada ditennya gitu, artinya ada penguncinya. Jadi kalau misalnya mau dibalikan lagi dia harus ditekan ditekan 2 kali sehingga dia akan balik lagi. Itu jenis katup 3/2 NC yang dioperasikan secara manual. Oke, selanjutnya ada katup 5/2 yang dioperasikan dengan udara ya atau pneumatik dan kembali dengan pegas. Nah, ini katup 5/2 ya, untuk memindahkan katupnya ya ini dengan menggunakan tekanan udara ya. Kemudian untuk membalikan katupnya ya menggunakan pegas ya, dia secara otomatis karena ada dia akan kedorong oleh pegas.
Kemudian jenis katup 4/2 yang dioperasikan dan dikembalikan dengan udara pneumatik. Nah ini dioperasikan menggunakan udara ya. Misalkan untuk yang kiri dia ditekan oleh udara ya, kemudian balik laginya ya yang kanannya dia harus ditekan menggunakan tekanan udara. Ya ini jenis katup 4/2 dioperasikan dan dikembalikan oleh tekanan udara. Kemudian jenis katup 5/2 yang dioperasikan dengan solenoid. Nah, di sini menggunakan solenoid ya, atau manual dengan pilot udara dan kembali dengan pegas atau secara manual. Nah, di sini ini menggunakan solenoid ya. Kemudian kembalinya yang satu menggunakan solenoid. Solenoid ini adalah elektro ya, adalah kelistrikan yang dimana fungsinya untuk mengaktifkannya dia menggunakan arus listrik gitu, medan magnet ya, yang dikonversikan menjadi medan magnet. Di sini ada koil nanti. Kemudian kembali yang satu laginya menggunakan pegas ya, atau menggunakan manual ya, secara manual ditekan ya, ditekan. Bisa menggunakan ditekan atau menggunakan pegas itu untuk kembali laginya. Kemudian jenis katup 5/2 yang dioperasikan dan dikembalikan dengan solenoid atau manual dengan pilot udara. Nah, yang ini sama ya. Yang ini menggunakan solenoid. Kalau yang ini kembali laginya menggunakan tekanan pneumatik. Ya, artinya yang ini manual, yang ini dia otomatis menggunakan solenoid. Kemudian katup 4/3 yang posisi dengan terblokir yang dioperasikan terblokir ya, yang dioperasikan manual yang menggunakan diten ya. Ini jenis katup 4/3. Kemudian selanjutnya adalah penomoran. Ya tadi ya, di katup jenis-jenis katup tadi kita melihat ada nomor, ada 1, 2, 3, 4, 5 atau menggunakan huruf ya A, B, C, yaitu penomoran-penomoran katup tersebut mempunyai arti ya, yaitu yang pertama adalah jenis saluran kerja ya, walking ya, keluar dari katup, yaitu yang diberi tanda dengan huruf A, B, C ya, ini walkingnya menggunakan huruf A, B, C, atau menggunakan angka ya 2, 4, 6 ini untuk outputnya berarti ya, untuk kerjanya. Kemudian jenis saluran tenaga atau pressure. Biasanya jenis tenaga pressure ini diberi tanda P ya, pressure atau angka 1 ya pada katup ya. Kemudian ada jenis saluran pembuangan dari katup. Ya, pembuangan ini biasanya menggunakan huruf R, S, T. Ini adalah outputnya atau keluarannya. Atau menggunakan angka yaitu 5, 3 ya. 5, 3 ya, itu menggunakan angka. Kemudian kontrol atau sinyal ya. Nah, X, Y, Z ya, ini untuk sinyal yang menggunakan hurufnya, kontrolnya ya. Contohnya tadi ya pakai Ditton, kontrolnya ya pakai solenoid ya. Ya, angkanya kalau menggunakan huruf yaitu diberi tanda X, Y, Z, atau menggunakan angka yaitu dengan angka 12 ya untuk sebelah kiri dan 14 untuk sebelah kanan. Itu tanda yang diberikan pada kontrol atau sinyal ya. Nah, ini adalah contohnya ya, walking fork-nya ya, simbol dalam sistem pneumatik yaitu walking fork, yaitu 1 untuk supply ya, inputannya ya, kemudian 2, 4 itu untuk walking, 3 dan 5 itu untuk exhaust, untuk keluarannya ya. Kerjanya di 2 dan 4 ya walking, kemudian 3 dan 5 ini untuk exhaust-nya. Kemudian pilotnya ya, kontrolnya yaitu angka 10 ya. Nih 10 di katup 3/2 ya, ada 10 sama 12 ya, ini untuk pilotnya. Kemudian 12, 14 ini untuk katup, biasanya katup 5/2 itu 12 sama 14 ya. Kemudian 91 untuk auxiliary pilot air. Ya ini ada 91 dan 81 ya. Oh itu untuk simbol dalam sistem pneumatik ya, ada walking ya, kemudian ada pilot atau kontrolnya. Oke, jenis penggerak katup pneumatik.
Ya, jenis penggerak katup pneumatik itu ada dikontrol secara manual, dikontrol secara mekanik, dikontrol oleh tekanan angin, dikontrol secara elektrik. Tadi yang sudah kita bahas ya. Yang kita sudah bahas yaitu dikontrol secara manual, ya katupnya misalkan oleh ruler, oleh deter, oleh push button yaitu secara manual. Dikontrol secara mekanik ya. Misalkan tadi ya menggunakan ruler ya, ruler, idle ruler ya. Kemudian dikontrol secara angin tadi ya, menggunakan angin ya. Artinya buka tutup katupnya itu menggunakan pressure atau tekanan angin. Kemudian dikontrol oleh elektrik ya. Contohnya menggunakan solenoid itu jenis katup sistem pneumatik. Ya, ini contohnya ya, dikontrol secara manual ya, secara umum ya, kemudian itu dari editan ya, kemudian tombol tekannya push button ya, kemudian ada tuas atau level, kemudian ada pedal ya, ada pedal ini secara manual. Kemudian dikontrol secara mekanik ya, ada player ya, ada pegas atau spring, kemudian ada ruler ya, ada roll tuas ya, dengan kembali ini ya, contoh-contohnya seperti ini ya. Ini ada punya ya, ada pegas, kemudian ada ruler, ya ada roll tuas ya, ini dikontrol secara mekanik. Artinya kalau mekanik itu ya berarti manual menggunakan komponen ya. Kemudian dikontrol oleh tekanan angin. Nah ini ya tadi simbol-simbolnya ya sudah kita bahas sebelumnya. Ini contohnya seperti ini memakai tekanan udara dari satu arah ya. Artinya ya, yang satu menggunakan tekanan udara, yang satu misalkan menggunakan manual. Ya. Kalau ini memakai tekanan udara dari dua arah ya. Artinya dua-duanya katup tersebut dikontrolnya oleh tekanan angin dua-duanya. Ini double berarti ya. Double pressure. Kemudian dikontrol secara elektrik. Nah, ini ya, ini simbol untuk solenoid ya. Artinya katup tersebut untuk buka katupnya itu dikontrolnya menggunakan elektrik ya, menggunakan kelistrikan. Misalkan yang satu menggunakan listrik, yang satu misalkan menggunakan pressure udara atau menggunakan manual. Nah, kemudian yang kedua ini menggunakan double atau dua buah solenoid atau double solenoid secara bergantian. Artinya katup tersebut kendalinya ya menggunakan solenoid ya. Nih, nah ini adalah kontrol kendali elektrik. Katup double solenoid. Kemudian simbol katup pneumatik secara operasional. Nah ini operasionalnya ada katup 3 pegawai digerakkan oleh tombol tekan atau push button atau secara manual dan kembali ke posisi awal karena spring elektron pegas kembali. Nah, yang satu menggunakan push button ya. Nah, ini kembalinya menggunakan spring. Ya, ini sudah kita bahas di tadi ya. Nah, cuma ini adalah bahasanya ya. Oke, kemudian ada katup 3/2 way digerakkan secara mekanik sebagai limit switch ya. Kemudian model biasa dan kembali ke posisi awal karena spring. Nah, ini menggunakan limit switch ya. Kemudian kembalinya menggunakan spring. Kemudian katup 3/2 way digerakkan secara mekanik sebagai limit switch ya. Model roll tuas kembali bebas dan kembali ke posisi awal karena spring. Nah, ini menggunakan roll, idle roller ya, idle ruler. Kemudian katup 5/2 way digerakkan atau dikontrol oleh udara bertekanan secara pneumatik dari satu arah dan kembali ke posisi awal secara spring. Nah, ini menggunakan tekanan udara ya. Ini buka tutup katupnya menggunakan tekanan udara, kemudian kembalinya menggunakan spring. Kemudian katup 5/2 way digerakkan atau dikontrol oleh udara bertekanan secara pneumatik dari dua arah secara bergantian. Nah, ini ya. Ini dua-duanya menggunakan sistem pneumatik ya, buka tutupnya itu menggunakan manual, menggunakan sistem pneumatik. Jadi buka tutupnya menggunakan sistem tekanan udara. Kemudian 5/2 katup 5/2 way yang digerakkan secara elektrik. Nah, ini menggunakan elektrik ya, solenoid ya. Dan kembalinya menggunakan spring ya, spring. Biasa disebut dengan monostable electric distributor. Ya, ini monostable electric distributor. Biasanya disebut ya. Ini satu ya. Monostable electric. Kemudian ada katup 5/2 way yang digerakkan dikontrol secara elektrik dari dua arah secara bergantian. Nah, ini biasanya disebut dengan double solenoid ya, katup 5/2 double solenoid. Yang mana ini nanti kita akan praktek ya menggunakan katup 5/2
double solenoid. Ya. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen tadi kita sudah membahas tentang komponen katup ya. Sekarang kita akan membahas tentang simbol dari komponen aktuator ya. Tuh, atau silinder kerja ya. Yang pertama adalah ini simbolnya seperti ini ya, ini nama komponen adalah silinder kerja ganda. Nah, ini double acting cylinder ya. Kemudian silinder kerja ganda dengan batang piston sisi ganda. Nah, ini double acting cylinder dengan pistonnya ganda ya, artinya ada dua ya. Yang satu misalkan A plus, yang satu laginya berarti amin. Artinya pistonnya dia ganda ya. Kemudian silinder kerja ganda dengan bantalan udara tetap dalam satu arah. Nah, ini ya. Kemudian silinder kerja ganda dengan bantalan udara tunggal dapat diatur pada satu sisi. Nah, kemudian ada silinder kerja ganda dengan bantalan udara ganda dapat diatur ya. Ini dapat diatur ya posisi pistonnya. Oke, ini adalah simbol dan komponen-komponen pada acting silinder ya. Oke, demikian ya pertemuan kita ya yang membahas tentang simbol-simbol komponen pneumatik ya. Nanti kita akan bahas lagi ya dan akan mempraktikkannya di aplikasi ya. Nanti kita akan pakai aplikasi lebih detailnya ya, artinya kalian harus menguasai tentang simbol-simbol yang akan dipakai untuk wiring dalam pembuatan sistem pneumatik. Jadi kalian harus paham ya, karena nanti di aplikasi Prism namanya ya, kalian harus mengetahui simbol-simbol yang dipakai, yang kalian pilih, yang kalian butuhkan untuk membuat wiring ya, untuk membuat rangkaian ya logik ya yang akan kita pakai. Artinya jangan sampai kalian salah memilih simbol komponen. Karena kalau misalkan kalian salah memilih ya otomatis kalian pun komponen tersebut pun akan berbeda fungsinya ya. Silahkan kalian pelajari simbol-simbolnya dari katup 3/2, 2/2, kemudian katup 4/2, katup 5/2 ya simbolnya seperti apa, kemudian simbol dari kompresor, ya simbol dari FRL nanti ya, kemudian simbol dari acting cylinder ya. Ada double acting cylinder, ada single acting cylinder. Kemudian ada pompa ya dari kompresor. Ya, itu adalah simbol-simbol yang harus kalian kuasai ya agar kalian ketika merangkai wiring kalian tidak salah memilih. Karena kalau misalnya salah memilih otomatis nanti pun fungsinya akan berbeda dan ketika dianalisis atau diuji coba rangkaian tersebut tidak akan berjalan. Oke, ya sekian pertemuan di memahami simbol komponen sistem pneumatik. Nah, nanti di pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang memahami fungsi-fungsi dari simbol tersebut ya. Artinya hari ini kita belajar macam-macam simbolnya ya. Kemudian ke depan ya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang memahami fungsi dari simbol-simbol pneumatik tersebut ya. Dari simbolnya kemudian dari komponennya ya. Kemudian kalian harus bisa membedakan dari komponen-komponen sistem pneumatik tersebut apa sih fungsinya. Ya, terima kasih di pertemuan yang ketiga ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.